Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama dalam acara sederhana tapi sangat penting, khususnya tentang pengendalian OPT Wereng Batang Coklat. Pagi ini saya nyempil minta waktu ke Pak Kaji dan teman Pak Sabto. Perkenalkan, saya itu lagi nyambi kuliah dan sedang membuat tugas akhir. Perkenalkan, nama saya Iswanto, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Nomor registrasi 03 01 21 05 49. Pada hari ini saya akan membawakan materi karena ini tugas tentang pembuatan pupuk organik, baik mau padat maupun yang cair. Tetapi pada pagi hari ini saya lebih fokus ke pupuk organik padat. Kenapa? Karena penggunaan pupuk organik sekarang itu bisa dikatakan masih rendah. Nah, makanya perlu disampaikan keinginan pemerintah itu supaya go organik, petani kenal organik, penggunaan pupuk organik juga lebih diperbanyak. Karena apa? Pupuk organik itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu menyuburkan tanaman, menyuburkan tanah, menambah unsur hara pada tanah. Tanaman akan lebih kuat dari serangan hama penyakit. Tanaman buahnya itu lebih lebih menteng, lebih enak, lebih pulen kalau di padi. Jadi banyak sekali manfaat, walaupun petani secara informasi sudah tahu, tetapi masih kurang dilaksanakan, kurang digunakan. Caranya cukup mudah. Kita perlu menyiapkan beberapa bahan yang ada di lingkungan sekitar ini, daerah sini. Kita manfaatkan jerami padi nih. Jerami padi ini selama ini termasuk jerami yang banyak dibuang. Ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Tetapi kalau sekarang sudah panen pakai kombain, jerami padi numpuk itu tinggal kita disemprot saja menggunakan E4. Cukup itu aja bisa pakai E4. Ini secara alami dalam jangka 1 bulan dia akan mengalami pelapukan dan setelah dibajak nanti akan menjadi pupuk organik padat. Yang umum bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu jerami padi, terus batang jagung, boros jagung, jerami jagung, terus juga bisa menggunakan limbah sayuran, itu juga bisa digunakan untuk pupuk padat. Bonggol pisang, daun-daunan, rumput-rumput gulma itu juga bisa digunakan untuk pupuk organik padat. Bisa dibuat kompos. Caranya mudah. Kalau jerami seperti ini, misalnya jerami, tinggal kita syukur ini kan sudah tatahan itu akan lebih mudah. Kita tinggal ditumpuk dari bahan-bahan yang ada. Misalkan kita ada jerami padi, ada rumput gulma, ada misalkan daun-daunan dari godong jati dan lain-lain, itu kita tinggal tumpuk, kita siram menggunakan E4 plus, bisa ditambah tetes tebu atau gula pasir, gula jawa bisa dilarutkan. Setelah ini ditumpuk, dilarutkan, terus disiram, baru ditutup terpal. Ditumpuk bisa model menggunung, bisa ditutup terpal. Kalau bisa sebelum ditutup itu diaduk dulu biar rata. Nah, setelah rata baru tutup terpal. Nah, waktu tutup terpal kita menunggu. Kalau kondisi tumpukan jerami ini misalkan sudah panas, itu berarti proses pelapukan itu sedang berjalan. Nah, itu biar hasilnya lebih maksimal, tumpukan ini dibalik, diaduk lagi, dibolak-balik, diaduk sampai merata, biar amoniak yang ada di jerami itu
bisa terbuang, menguap. Setelah itu ditutup lagi. Jadi kalau kondisi panas baru dibuka, diaduk atau dioles, dicampur. Nah setelah 15 hari itu sudah mulai menghitam. Cirinya kalau sudah menghitam dan baunya tidak menyengat bau jerami yang busuk, berarti itu sudah jadi. Biasanya lebih maksimal itu umur apa ya istilahnya, berarti pas hari ke 21 itu sudah mulai jadi kompos. Lebih maksimal, lebih lama lebih baik. 1 bulan itu akan lebih maksimal. Tutup rapat, jangan sampai kena air hujan. Itu biar hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau sudah jadi tinggal jenengan dibawa ke lahan sawah, disebar atau dicampurkan dengan waktu olah tanah, dibajak, akan lebih maksimal. Jadi unsur hara di dalam tanah akan lebih maksimal, hasilnya lebih bagus, unsur haranya lebih meningkat, tanaman akan lebih kuat dari hama penyakit, hasilnya akan lebih maksimal. Syukur-syukur ada pupuk organik yang buatan pabrik juga bisa dimasukkan. Itu juga nanti waktu pembuatan itu bisa juga ditambah kotoran ternak, bisa kambing, domba, sapi, kelinci dan lain-lain. Itu akan lebih bagus lagi. Setelah itu baru bisa diaplikasikan. Saya rasa itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali kalau ada pertanyaan nanti kita sambil ngobrol-ngobrol, kita bisa sharing-sharing baik masalah hama penyakit, termasuk juga masalah penggunaan pupuk organik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.